Salam sahabat Katolik, damai sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada. Nah, pada hari ini saya Era akan membagikan sedikit pengetahuan mengenai tentang apa itu katekese dan apa latar belakang penyelenggaraan katekese serta misi gereja. Nah, secara etimologi katekese berasal dari dua kata Yunani yang dimana ada kateketik atau kata kerja, kateketis, kata benda. Nah, akar dari kata adalah kat dan eko. Kat artinya keluar, ke arah luas, dan eko artinya gema atau menggaung. Berarti makna dari propan dari katekese adalah suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas dan luar. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, katekese adalah suatu pengajaran tentang iman. Nah, kita masuk dalam poin kedua, yaitu tentang latar belakang penyelenggaraan katekese. Nah, pada mulanya Yesus mengajar yang terdapat dalam Matius bab 7 ayat 28 sampai 29 dan Lukas bab 4 ayat 32. Yang dimana di sini merupakan banyak sekali poin-poin penting dalam Yesus mengajar. Poin yang pertama itu dalam pelopor katekese adalah Yesus mengajar dan memberikan pengajaran yang dimana terdapat dalam Matius bab 7 ayat 28 sampai 29. Dan poin yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Yesus mengajar? Nah, jawabannya adalah karena Yesus adalah seorang guru dan seorang nabi dan sekaligus seorang raja yang dimana terdapat dalam Yohanes bab 13 ayat 13. Nah, apa saja bukti dari katekese yang masih diajarkan sampai sekarang? Jawabannya, katekese itu tidak berakhir, tetapi tetap dilanjutkan oleh para muridnya. Mengapa para rasul ini mengajarkan? Karena perutusan dari Yesus mengurus para rasulnya untuk melanjutkan apa yang sudah diajarkan. Nah, dari setiap harinya, mereka para muridnya melanjutkan pengajaran yang sudah diutus oleh Allah. Katekese ini juga dilanjutkan oleh para hierarki gereja, yang dimana terdiri dari umat dasar, umat inti, dan umat berjabatan, serta para rasul dan para hierarki atau paus dan uskup. Nah, dalam tugas hierarki gereja, kakak di sini menjelaskan yang dimana terdapat dalam kanon 776, para paroki berdasarkan jabatannya harus mengusahakan pembinaan kateketik orang-orang dewasa, orang muda, dan anak-anak. Untuk tujuan itu hendaknya ia mempergunakan bantuan para karetikus yang diperbantukan kepada paroki, para anggota tarekat hidup bakti, dan serikat kehidup kerasulan. Dengan memperhitungkan ciri khas masing-masing dari tarekat serta orang-orang beriman Kristiani awam, terutama para kateketis, mereka itu semua hendaknya bersedia dengan senang hati memberikan bantuannya, kecuali secara legitim terhalang. Hendaknya pastor paroki mendorong dan memupuk tugas orang tua dalam katekese keluarga yang disebut dalam kanon 776. Nah, dalam dasar legalitas sakramennya adalah pembaptisan kita untuk mengajarkan banyak orang. Selain itu, katekese juga dianjurkan oleh hierarki gerejanya dengan kanon KHK 779. Apa saja yang mendasari dan melanjutkan pewartaan itu? Tentu saja itu adalah perutusan. Nah, siapa yang mengutus ini adalah iman.
iman di sini yang merupakan perutusan. Dia adalah raja dan juga nabi. Yang dimana yang mengelantarkan belakangi katekese ini itu adalah tugas perutusan dari Yesus. Nah, dalam menjalankan tugas untuk rahmat-rahmat Allah, yang pertama itu kita diangkat menjadi anak Allah, yang kedua itu menjadi keluarga gereja, yang ketiga itu diberi hidup baru. Nah, dalam pembaruan dari baptis pembaruan ini memiliki sifat-sifat yang menjadikan kita tidak berdosa. Nah, yang dimana terdapat dalam CT artikel yang kelima, katekese ini menegaskan bahwa benarnya berpusat pada Kristus. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 426 sampai 429, di sini apa yang diajarkan hanyalah tentang Yesus. Nah, selain itu wahyu Allah merupakan pernyataan dari Allah kepada manusia melalui sabda dan karyanya. Nah, kita akan memasuki poin yang ketiga yang dimana katekese dalam misi gereja. Nah, apa saja yang menjadi misi gereja? Yang tentunya pertama-tama kita harus mempersiapkan jalan dan menyerukan keadilan caranya supaya menjadi sejahtera. Nah, dalam misi gereja adalah merupakan keadilan yang dimana ajaran agama ini mengenal, mengasihi, dan mengikuti tujuan serta pengajaran itu mengenai tentang mengasihi dan mengikuti. Katekese bukan hanya sekedar penyampaian ajaran tetapi juga pembimbingan, dan keduanya itu mempunyai keteladanan. Sekian dari pengertian singkat saya mengenai tentang katekese gereja Katolik dan serta penyelenggaraan katekese dan misi gereja. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk para sahabat-sahabat Katolik dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.